Wabarakatuh. Islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ah, Alhamdulillah Rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan kajian kita pekan ini di Jumat ba'da subuh. Eh, Mudah-mudahan ini membawa kita menjadi lebih baik, ya, lebih lebih mau menjalankan perintah-perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan Jumat pekan ini eh, qadarullah, Ustadz Ilham sedang berhalangan, beliau sedang mengurus, eh, karena beliau menjadi salah satu tokoh yang penting di MTQ nasional dan beberapa provinsi, dan kebetulan beliau sekarang ini sedang di Samarinda. Beliau berhalangan dan Jumat pada subuh ini kita dibimbing oleh Ustadz Abdullah Sya'roni. Beliau juga, sepanjang yang saya tahu, beliau adalah juga kajian tafsir, ya. Yang pagi ini kita mengambil tema tentang eh, surat Arum ayat 7, ya Ustaz, Iya, insyaallah. tentang eh, maaf, Allah, aku sibuk. Ya, ini memang barangkali menjadi juga masalah buat kita semua, bagaimana kesibukan kita di dalam kehidupan kita di dunia eh, sering membuat kita eh, menjadi apa ya, menjadi melupakan tugas-tugas pokok kita sebagai manusia. Barangkali mudah-mudahan insya Allah kita semua memahami tugas pokok kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini yang perlu diinin, tapi tanpa berpanjang kata, barangkali kita persilahkan. Oh iya, barangkali tadi sudah di-share oleh Zilan, ada materi yang diinikan di grup-grup WhatsApp kita, barangkali ya. Ini bisa dibuka, bisa dilihat nanti, karena basicnya Ustadz Abdullah akan memberikan paparan dari materi yang itu, tidak akan terlalu jauh. Mohon barangkali bisa dilihat di eh, gawainya masing-masing, di handphonenya masing-masing, ya. Uh, Fadal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'a ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kemampuan untuk membaca Al-Qur'an. Namun membaca Al-Qur'an saja tidak cukup karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amani di surat Al-Baqarah. Ini celaan bagi Allah, ada orang-orang yang tetap disebut ummiyun. Ummi artinya buta huruf. Padahal mereka bukannya tidak bisa membaca Al-Quran, membaca kitab. Mereka bisa, namun mereka enggan untuk mentadaburi makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, satu ayat yang kau baca dengan mentadaburi maknanya,
itu jauh lebih baik daripada engkau menghatamkan Al-Quran namun tanpa mengetahui maknanya, tanpa mentadaburinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mentadaburi satu ayat yang terdapat di surah Ar-Rum ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Artinya mereka hanya mengetahui urusan dunia serta cara-cara untuk mendapatkan dunia, itu pinter ya, mengetahui berbagai manfaat duniawi itu hanya yang dia ketahui, ya. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Sementara untuk kehidupan akhirat, ya, padahal itu kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, ya, kehidupan yang sesungguhnya, hum ghafilun, mereka justru berpaling darinya. Mereka tidak mempedulikannya dan mereka tidak mempersiapkannya untuk perjalanan di kehidupan akhirat itu. Ini adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap mereka yang hanya lebih mengementingkan dunianya daripada akhiratnya. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, itu modul sudah saya kirim, ya, maka silakan dilihat. Nanti per paragraf saya minta untuk dibaca. Kalau bisa bergiliran, ya, selanjutnya saya akan jelaskan paragraf per paragraf. Ya, mungkin dimulai dari Pak Dokter, silakan. Iya, Eh, Berapa jam dalam sehari Anda sempatkan waktu Anda untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah? Berapa jam, berapa penghasilan yang Anda sisihkan sebulan untuk sedekah? Dari dua pertanyaan ini menunjukkan karakter kita yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan dunia daripada akhirat. Sampai di situ tetap iya, terus. Coba perhatikan yang dicetak tebal dan ditulis miring. Kita ini seolah-olah makhluk yang begitu sibuk sampai untuk beribadah kepada Allah saja kita harus menyempatkannya, ya, iya, menyempatkannya. baik, Kita seolah-olah manusia yang pelit, bahkan untuk kehidupan akhirat yang abadi saja kita justru menyedekahkan harta yang tersisih. Jauh lebih banyak kita gunakan uh, untuk barangkali kehidupan dunia kita. baik. Jazakallah khairan. Nah, ini sekarang introspeksi diri ya kita dari dua pertanyaan saja tadi, yang tadi sudah dibacakan. Yang pertama, berapa jam sehari Anda sempatkan waktu Anda untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah? Ya, kita sudah tahu lah, ya, sangat sedikit. Ya, kita ini seolah-olah makhluk yang begitu sibuk sampai untuk beribadah kepada Allah saja kita harus menyempatkannya. Ya, misalnya salat, ya, seharusnya kan salat itu menjadi kebutuhan, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ya, kalau salat itu menjadi kebutuhan, dia akan selalu memprioritaskannya. Nah, tapi yang terjadi apa? Banyak orang-orang yang karena kesibukan dunia sampai nggak sempat salat. Kalau sempat saja dia lakukan, kalau nggak sempat ya sudah. Ya, atau dia mengerjakan salat tapi kemudian telat. Padahal apa? Sering telat dalam mengerjakan salat itu memiliki dampak buruk. Makanya diancam dalam Al-Quran, fawailul lil musallin.
Ini orang yang sholat tetap diancam dengan wail. Wail itu nama lembah di neraka jahanam yang sangat dalam. Yang sebagian ulama tafsir menyebutkan butuh waktu 40 tahun perjalanan. Ini diancam. Bagi siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di antara makna sahun adalah yang sering telat dalam pelaksanaannya. Nah, apa di antara akibat buruk dari mengerjakan salat sering telat? Ya mungkin kita dapati banyak orang yang mengeluh kenapa urusannya serba susah, kenapa telat rezekinya, telat dikabulkan doanya, telat pahamnya terhadap ilmu agama, atau juga telat sembuhnya dari penyakit yang dia derita. Barangkali ini semua adalah dampak buruk dari kebiasaan dia sering telat sholat. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Ini hadis riwayat Muslim. Orang yang terbiasa telat salat pasti akan dihukum oleh Allah menjadi telat pula dalam berbagai urusannya. Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, setan ketika menyesatkan manusia itu tidak sekaligus. Terkait dengan salat, dia akan bertahap. Apa di antara tahap? Misalnya eh, dijadikan oleh syaitan dia tidak mendapatkan soft pertama dan itu dianggap biasa. Padahal kita tahu soft laki-laki yang paling utama adalah yang pertama. Sampai Nabi SAW mengatakan kalau mereka tahu keutamaan dan pahala yang akan didapatkan, mereka akan berebut mendapatkan soft pertama walaupun harus dengan cara di apa? Diundi. Nah, tapi dia dibuat syaitan terbiasa. Udahlah yang penting kamu dapat di masjid walaupun di soft paling belakang. Ya. Berikutnya dia akan terbiasa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Takbiratul ihram bersama imam itu ada keutamaan yang disebut dengan arba'in. Ada orang-orang yang menganggap keutamaan salat arba'in itu hanya di Madinah. Apa sih yang dimaksud arba'in? Maksudnya siapa yang 40 hari, sebetulnya 40 hari ya kalau di hadis, tapi sebagian memahami 40 waktu. Dia jaga salat bersama imam dari takbiratul ihram, artinya nggak telat, itu akan terbebas dari dua hal. Terbebas dari kemunafikan dan terbebas dari api neraka. Di dunia dia terbebas dari kemunafikan, di akhirat dia terbebas dari api neraka. Nah, ini kan keutamaan yang besar dan memang perlu perjuangan. Ya, dan dia menganggap biasa nggak dapat takbiratul ihram bersama imam. Kemudian bertahap berikutnya adalah dibikin oleh syaitan, dibuat dia masbuk. Ya, dibuat dia masbuk. Kalau masbuk harus nambah. Imam salam dia harus nambah satu rakaat kah, dua rakaat kah, atau dia cuma dapat bagian terakhirnya rakaat imam. Ini namanya masbuk. Seringnya masbuk. Ya. Kemudian lama kelamaan digiring oleh syaitan. Akhirnya apa? Eh, tidak berangkat ke masjid. Tidak berangkat ke masjid. Karena dia anggap salat di rumah juga sah. Ya. Dan itu dianggap biasa. Lama kelamaan ujungnya apa? Waliyadzubillah, yaitu sampai kepada level dia meninggalkan salat. Nah, ini contoh bahwasanya syaitan menggiring manusia untuk binasa itu tidak sekaligus tapi bertahap. Contohnya tadi terkait dengan salat ternyata memiliki dampak buruk yang sangat berbahaya. Ya, sebetulnya bukan cuma salat ya, kebiasaan telat dalam segala hal itu memiliki dampak dampak negatif. Ya, misalnya kalau telat makan, apa dampak negatifnya? Ya, sebagian orang jadi naik asam lambungnya, ya kan? Kalau telat tidur mengakibatkan apa? Mengganggu kesehatan, ya, merusak moodnya.
Kalau telat menikah akan mengakibatkan apa? Sulit memperoleh keturunan, ya kan? Telat masuk kerja akibatnya apa? Ah, gaji dipotong, kena teguran, kena SP. Nah, ini menunjukkan apa? Telat itu memiliki dampak. Dan ada satu telat yang dampaknya mengerikan, yang lebih berbahaya daripada telat-telat yang tadi, apa itu? Telat sholat. Ya. Nah, itu faedah yang dapat kita petik. Oleh karena itu, biasakanlah kita untuk gasik, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, bahwasanya kita ini lebih banyak menyibukkan dunia daripada akhirat. Apa? Kita ini seolah-olah manusia yang pelit, bahkan untuk kehidupan akhirat, padahal itu kehidupan yang abadi, kita justru menyedekahkan harta yang tersisih, gitu ya. Ini kebanyakan sifat manusia, ya, begitu pelit kepada Tuhannya, bahkan untuk sedekah, kan sedekah pun dia menyisih-nyisihkan harta. Tapi kalau untuk dunia dia begitu boros, ya. Tapi untuk akhirat yang itu merupakan bekal dia, malah yang dia tabung adalah harta yang tersisih. Ya, misalnya gimana? Ya, kalau untuk sedekah misalnya harta yang tersisih itu eh, dari yang sudah mau expire baru disedekahkan dalam rangka bersih-bersih kulkas misalnya. Ya. Atau memang dia punya makanan-makanan yang tidak dia sukai, atau daripada mubazir akhirnya baru dia sedekahkan. Padahal di surat Al-Insan Allah berfirman wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Ya, kebiasaan orang-orang beriman itu kalau memberikan makanan ala hubbihi, makanan yang memang dia sukai. Iya, makanan yang terbaik yang memang dia sukai, bukan gara-gara dia nggak suka akhirnya kemudian dia sedekahkan. Iya, begitu juga di surah Ali Imran. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan memperoleh tingkatan kebajikan yang tinggi sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Nah, jadi janganlah ketika untuk kehidupan akhirat kita malah memilih yang tersisih. Iya, lanjut baca lagi Pak Dokter. Lanjut yang tadi aja. Mm-mm. Inilah kebanyakan sifat manusia begitu pelit kepada Tuhan, kepada Allah, bahkan untuk bersedekah pun kita menyisih-nyisihkan harta kita. Kita begitu Terima kasih. boros untuk dunia, tetapi untuk bekal kehidupan abadi, malah yang kita tabung adalah harta yang tersisih. Betapa murahnya angka 1 juta ketika kita sedang shopping, betapa kecilnya angka 100 ribu ketika kita belikan pulsa, tapi ketika ada kotak amal berjalan, ketika ada pengemis mengiba-iba meminta-minta berapa uang yang kita ambil dari dompet, betapa besarnya nilai uang 100 ribu apabila dibawa ke masjid untuk disumbangkan, tetapi betapa kecilnya kalau dibawa ke mall untuk dibelanjakan. Ya Allah, ternyata kita begitu pelit ketika dihadapkan kepada bekal akhirat, tetapi untuk menuruti hawa nafsu dan keinginan-keinginan dunia, betapa ringan kita rogohkan tangan kita, padahal seharusnya justru sebaliknya. Pelitlah untuk dunia dan boroskan harta untuk akhirat. Karena sejatinya itulah harta yang kita miliki. Iya, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih kambing, ya, untuk kemudian disedekahkan. Setelah kambing itu apa sudah disembelih, sudah dikuliti, kemudian sudah di apa siap dibagikan,
Ya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk dibagikan. Terus Nabi pergi, ya, meninggalkan istrinya. Ya, setelah itu Nabi SAW kembali dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah masih ada yang tersisa dari daging yang tadi kita sembelih? Bagian apa yang tersisa? Kata Aisyah, ma baqiya minha illa katifuha. Tidak ada yang tersisa. Artinya karena semua sudah disedekahkan kecuali katifuha. Katifuha itu bagian pundaknya, maksudnya kaki depan bagian atasnya, yaitu kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja Aisyah menyisakan itu, cuma satu bagian, ya, paha kaki depan yang atasnya saja, nggak semuanya ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baqiya kulluha ghaira katifiha. Kalau begitu masih tersisa semuanya kecuali bagian pundak ini saja. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajak istrinya berpikir terbalik. Ya, justru kata beliau, kambing yang tersisa utuh adalah yang tadi sudah disedekahkan. Itu yang tersisa utuh. Tersisa di sisi Allah, pahalanya, ganjarannya, yang akan dimanfaatkan oleh dia, ya, oleh orang yang berkorban, oleh orang yang berinfak, bersedekah. Ya. Adapun bagian yang tidak disedekahkan, hakikatnya itu yang tersisa. Itu yang tersisa. Apa tidak tersisa, maaf, itu yang tidak tersisa, yang tersisa yang dibagi-bagikan tadi, yang sekarang ini yang bagian pundak ini tidak tersisa. Kenapa? Karena dia bakal habis dimakan dan akan berakhir menjadi kotoran. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu itu akan lenyap, akan habis, akan sirna, tapi apa yang kau sedekahkan di jalan Allah itu yang akan kekal abadi, ya. Nah, kemudian lanjut, gantian boleh. Nah, Tak sadar di hadapan Allah seolah-olah kita adalah orang tersibuk. Padahal seluruh waktu, seluruh jatah usia, bahkan hidup kita seharusnya kita persembahkan dalam pengabdian beribadah kepada Allah. iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini yang tadi sudah diingatkan oleh Pak Dokter ya, bahwa kita kadang lupa akan tujuan penciptaan kita di dunia ini oleh Allah. Diberikan kelapangan rizki, diberikan berbagai kenikmatan, ya. Padahal tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Dan tujuan ini banyak dilalaikan manusia saat ini. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Disebutkan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di sini tidak disebutkan hewan. Padahal makhluk Allah bukan cuma manusia dan jin, tapi ada juga hewan dengan berbagai jenisnya, sangat banyak. Ya, kenapa di ayat ini tidak disebutkan hewan? Ya karena memang hewan tidak terkena kewajiban ibadah, tapi mereka bertasbih. Ya, sehingga kata para ulama, kalau ada manusia dan jin tidak melakukan tujuan penciptaannya di dunia ini, alias dia tidak beribadah, berarti tidak ada bedanya dengan hewan. Ya, nah, oleh karena itulah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah dari kalangan non-muslim atau muslim tapi fasik atau munafik, itu di akhirat ketika melihat hewan-hewan setelah dikisas, kan di akhirat itu ada proses kisas ya, sampai kata Nabi SAW, kambing yang bertanduk yang ketika di dunia sukanya ruduk yang nggak punya tanduk itu kan nanti dikasih kesempatan mengkisas. Setelah selesai kisas, Allah perintahkan kepada hewan-hewan itu untuk menjadi apa? Debu, abu, berakhir situ. Maka orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak menegakkan ibadah kepada Allah berangan-angan, ya laitani kuntu turaba. Duhai,
Alangkah baiknya kalau aku bisa seperti mereka, berakhir menjadi abu juga. Nggak apa-apa nggak di surga, yang penting tidak tersiksa di neraka. Ya, nah, begitulah angan-angan mereka, namun tidak bisa. Kita ini makhluk yang mukallaf istilahnya, makhluk yang terkena kewajiban beban syariat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang sangat agung yang harus kita tunaikan, ya. Kalau tidak, maka mereka akan tercampakkan ke dalam neraka. Wal billah. Ya, lanjut. Inilah inilah tujuan penciptaan jin dan manusia, dan tujuan penciptaan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Saudaraku, dengarlah Ya, kalimat-kalimat muazin yang berkumandang paling tidak 5 kali sehari. Kalimatnya tidak hanya mengajak kita untuk sholat, tetapi disusul dengan ajakan kesuksesan meraih keberuntungan dunia akhirat. Hayya 'alas sholah, mari menunaikan sholat. Tak cukup hanya itu, tapi disusul dengan kalimat yang indah. Hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan. Al-falah artinya berhasil meraih apa yang diinginkan dan selamat dari yang ditakutkan. Itulah makna al-falah. iya. Jadi jemaah rahimakumullah, eh kita ini sepertinya berani berbohong ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hampir di setiap salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah, itu kita mengucapkan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Nah, itu ikrar kita dalam salat. Tapi kelakuan yang kita lakukan ternyata mengingkari apa yang kita ucapkan. Ya, ingat jemaah, Allah itu maha adil. Ya, Allah maha adil. Tapi kenapa kita tidak berlaku adil kepadanya? Apa buktinya? Ya, buktinya misal ketika ada SMS atau ada WA masuk, ya, kita begitu cepat bergegas untuk membacanya. Atau bahkan kita begitu cepat membalasnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil kita untuk menghadapnya, kita berani menunda-nundanya. Ya. Ketika bos kita memanggil, atasan kita memanggil, betapa takutnya kita. Ya, sehingga kita begitu cepat menghadapnya. Tapi ketika panggilan azan berkumandang, betapa berani dan lamanya kita menghadap Allah Azza wa Jal. Ini padahal yang memanggil adalah siapa? Bosnya para bos. Atasannya para atasan. Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, oleh karena itu di sini kita ingatkan, ya, untuk memperhatikan kalimat-kalimat azan. Oleh karena itu tidak sedikit para ulama menganjurkan kalau mendengar azan berkumandang itu hentikan aktivitasmu, fokuskan kamu untuk menjawab panggilan azan itu. Karena memberikan pengaruh, ya, dengan apa? Hidayah taufik untuk memenuhi panggilan azan tadi. Ya. Kenapa banyak orang tidak tergerak memenuhi panggilan azan? Ya karena mendengar azan diabaikan begitu saja, hanya terdengar masuk kanan keluar kiri, tidak dia jawab. Harusnya kan ketika dengar muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dimanapun kita dengar. Enggak harus hanya yang ada di masjid. Di rumah, di tempat kantor. Jawab azan. Supaya kita dapat pahala muazin. Pahala muazin kan besar ya. Enggak usah berebut jadi tukang azan, muazin. Di antaranya kan nanti apa, di akhirat lehernya panjang. Dan panjangnya leher ketika itu menunjukkan kemuliaan. Kemudian sejauh jangkauan suaranya terdengar oleh makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah ini nanti akan menjadi saksi yang menguntungkan dia. Iya. Dan berbagai keutamaan lainnya. Gimana supaya kita dapat keutamaan azan, sedangkan kita nggak bisa azan atau suaranya pales? Iya. Ya sudah. Kamu cukup mengikuti suara muadzin. Kalimat per kalimat. Dan ini akan membantu dirimu
mudah memenuhi panggilan azan itu, gitu ya. Nah, nah jadi kalimat azan ini seolah-olah Allah berkata, lanjut silakan. Jadi kalimat azan ini seolah-olah Allah berkata, "Wahai manusia, berhentilah dari rutinitas kerjamu, istirahatlah sejenak dari kesibukanmu, solatlah dan sambutlah kemenangan, solatlah dan sambutlah kesuksesan, solatlah dan yakinlah kerjamu akan membuahkan keberhasilan dan lebih berkah." Iya. Jadi hayya 'alas salah ini kan panggilan mari menunaikan salat. Nggak cukup hanya itu, disusul dengan iming-iming. Hayya 'alal falah. Kalau kamu penuhi panggilan hayya 'alas salah, kamu akan meraih al-falah. Apa itu al-falah? Pada asalnya dalam bahasa Arab seperti qad aflahal mu'minun. Itu kan al-falah. Apa itu al-falah? Berhasil meraih apa yang diinginkan dan selamat dari yang kita takutkan. Apa keinginan terbesar kita? Surganya Allah. Apa yang paling kita takutkan? Nerakanya Allah. Nah, berarti itu puncaknya. Tapi di sini mencakup kebaikan, keinginan, apapun yang kita harapkan, kita akan bisa meraihnya. Apapun yang kita khawatirkan, kita akan dijauhkan oleh Allah darinya. Itulah makna al-falah. Oleh karena itu, ya salatlah dan sambutlah apa al-falah ini dan yakinlah apa kerjamu akan membuahkan keberhasilan dan lebih berkah. Ya, makanya mungkin sebagai contoh misal bagaimana eh, orang-orang yang diberikan keberhasilan sukses dunianya ternyata mereka tidak lalai dari mengingat Allah, ya. Itu dipujikan di dalam surat An-Nur, di dalam surah yang lainnya juga. Iya. Contoh misalnya saya pernah lihat berita waktu di Arab, di Saudi, itu kan pernah ya Raja Salman. Ya, Raja Salman ketika menjamu tamu negara, waktu itu Presiden Amerika, waktu itu masih Obama, itu apa? Di saat pertemuan berkumandang azan salat asar. Iya. Itu Raja Salman sampai izin kepada siapa? Tamunya. Maaf, saya mau sholat asar dulu. Ditinggalkan tamu negaranya hanya untuk apa? Menunaikan sholat asar. Enggak lama, mungkin 10 atau 15 menit. Setelah itu kembali lagi. Iya. Nah ini kan luar biasa. Dan di Saudi Arabia memang masyarakatnya perhatian terhadap sholat luar biasa. Sehingga ketika azan berkumandang, itu toko-toko juga harus ditutup dan semisalnya sehingga jadilah negaranya negeri yang penuh dengan keberkahan. Ya, lanjut. Maka perbaikilah hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubung kehidupanmu. Mm. Barang Iya, siapa yang lebih fokus untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan memberikan kecukupan urusan dunianya. Artinya apa? Hatinya dia hanya mengharapkan kehidupan akhirat. Bahkan ketika ia melaksanakan aktivitas dunia pun yang ia harapkan adalah akhirat, yaitu berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya ia mengharapkan pahala dari setiap aktivitas-aktivitasnya. Ia berusaha untuk mengejar akhiratnya karena ia tahu bahwa dunia hanyalah perkara yang hina dan fana, tidak akan kekal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, siapa yang keinginan dia hanyalah kehidupan akhirat saja, Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. iya, Hadis Masya riwayat. Allah. Jadi perbaikilah hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Gimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Ya diantaranya memperbaiki salat kita, kehusyuannya, tata caranya, waktu pelaksanaannya, ya. Nah, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita dunia dan akhiratnya. Kemudian disebutkan dalam hadis, ya, orang yang keinginan terbesar di dalam hatinya hanyalah kehidupan akhirat. Dalam aktivitas duniawi pun dia niatkan adalah akhirat.
maka ada tiga perkara yang akan Allah berikan. Yang pertama, Allah akan kokohkan urusannya, artinya dia akan dapat istiqamah, ya. Allah akan jadikan hatinya kaya, artinya dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan dari perkara dunia, tidak pernah tergiur dengan apa yang ada di tangan orang lain, dan Allah akan jadikan dunia yang mendatangi dia. Iya, dunia yang mendatangi dia. Dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Nah, ini tiga anugerah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang hatinya itu betul-betul selalu prioritas akhirat daripada dunia. Ya, lanjut. Ibnu Athaillah berkata, menunda beramal soleh guna menantikan waktu yang lebih luang termasuk tanda kebodohan diri. Ya, kebodohan diri. Betapa bodohnya diri yang tidak tahu berapa lama Allah menjatah umurnya, tetapi dengan tenang ia lakukan aktivitas dunia dengan menunda-nunda kebaikan. Betapa bodohnya jiwa yang telah tahu bahwa belum tentu esok ia masih bisa. Itulah jamaah di antara nama hari kiamat. Hari kiamat itu kan ada banyak nama, ada Al-Qiyamah, ada apa Al-Ghasyiyah, ada At-Tamah. Nah, di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Itu di surat Maryam. Apa artinya? Hari penyesalan. Kenapa hari kiamat disebut hari penyesalan? Karena di hari itu banyak penyesalan-penyesalan diungkapkan oleh manusia. Bukan hanya orang kafir yang menyesal, orang yang beriman pun menyesal. Kenapa orang beriman menyesal? Menyesal kenapa kurang dalam beramal, ya. Kenapa kurang dalam berbakti kepada orang tua? Kenapa masih perhitungan dalam hal sedekah dan seterusnya, ya. Nah, itu di antara sebab kenapa hari kiamat disebut dengan Yaumul Hasrah atau yang dikenal juga dengan hari penyesalan. Ya, lanjut. Bertahun-tahun begitu mudah kita habiskan usia untuk memuaskan nafsu-nafsu. Bertahun-tahun begitu mudah kita mengumbar semua keinginan. Tetapi mengapa untuk berpuasa beberapa hari saja kita terlalu banyak mengungkat keluh? Mengapa untuk menahan diri beberapa saat saja kita terus mengiba? Ah, setiap orang begitu takut untuk diancam neraka, tetapi kelakuan-kelakuan mereka seolah-olah sedang memohon untuk dimasukkan ke neraka secepatnya. Betapa setiap orang ingin menginjakan kaki di pelataran surga, tetapi kelakuan-kelakuannya justru menjauhkannya dari surga. Iya, ini kontradiksi ya. Cita-cita tertinggi pengen masuk surga, tapi kelakuannya adalah kelakuan penghuni neraka. Ingat ya, surga itu tidak bisa didapatkan dengan santai-santai dan leha-leha. Iya, mahal. Ya, Allah berfirman, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Ini surat Az-Zukhruf ayat 72. Dalil untuk meraih surga itu butuh amalan. Amalan apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Ya, lihatlah Bilal yang pernah didengar oleh Nabi suaranya di surga. Nabi tanya, "Wahai Bilal, kamu punya amalan apa? Karena aku sudah mendengar suaramu di surga." Ini Bilalnya masih di dunia. Ternyata Bilal punya amalan menjaga wudhu. Kata beliau, setiap kali saya batal wudhu, saya segera ambil air wudhu, kemudian saya salat 2 rakaat wudhu sesudahnya. Itu dia istiqomah. Apa kata Nabi SAW? Bihada. Oh, pantas. Dengan amalan inilah engkau dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan memang untuk masuk surga itu yang penting istiqomah. Wa in qalla adwamuha wa in qall. Yang penting continue sekalipun sedikit, ya. Nah, lanjut. Ya Allah, maaf selama ini kami merasa sok sibuk, padahal Engkaulah yang maha sibuk. Kami seringkali telat menghadapmu, padahal Engkau tak pernah sekalipun telat memberi kami makan dan minum setiap hari. Kami seringkali lupa menunaikan kewajibanku padamu, padahal Engkau tak pernah lupa menerbitkan mentari di pagi hari.
Kami seringkali lalai mengingat-Mu, padahal Engkau tak pernah sekalipun lalai mempergilirkan siang dan malam. Setiap saat keburukan kami naik disampaikan pada para malaikat padamu, sementara kebaikan-Mu setiap detik tercurah kepada kami. Ya Allah, maaf, selama ini kami terlalu sibuk, kami terlalu sombong kepadamu, seolah kami tak membutuhkan-Mu. Mohon berilah cahaya ke dalam hati kami, guyur hati kami dengan hidayah-Mu, agar jiwa ini tawadu di hadapan-Mu, agar jiwa kami ikhlas menuruti tuntunan-Mu, agar diri ini tegar di saat yang lain terlempar, agar jiwa ini teguh di saat yang lain runtuh. Iya. Amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Iya, masya Allah. Jazakumullah khairan. Nah, itulah beberapa faedah ya tadabbur kita terhadap satu ayat di ayat ketujuh dari surat Ar-Rum ya. Dan boleh kita membaca dalam salat sebagai pengingat hanya satu ayat ini saja. Artinya boleh kan membaca dalam salat satu ayat asalkan maknanya sudah sempurna. Yang nggak boleh satu ayat tapi belum sempurna. Misalnya cuma baca Yasin, Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Ya, atau Qaf. Kan satu ayat udah cukup. Enggak, itu belum sempurna maknanya. Ya, atau misalnya fawailul lil musallin. Ngancem orang-orang yang lagi sholat. Terus Allahu Akbar. Nggak boleh. Ya, tapi kalau membaca satu ayat yang sempurna itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya di dalam salat. Ya, itu beliau membaca satu surat satu ayat di surat Al-Baqarah. Ya, mungkin sekitar terdiri dari dua baris atau tiga baris. Satu ayat. Ya, begitu juga dengan ini. Jadi sebagai pengingat hafalkan ayat ini, kemudian ingat kandungan yang tadi kita sebutkan agar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang dicela oleh Allah di ayat ini, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya, sebagai pengingat diri. Kenapa kita terlalu sibuk dengan dunia kita? Ya, seolah-olah kita ini diciptakan untuk dunia. Ya, padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat enggak ada apa-apanya. Taruhlah kita dikasih umur 60 tahun. 60 tahun kita masa belum balik, balik misalnya 15 tahun, sudah dikurangi 15 tahun, ya kan? Waktu tidur kita dihabiskan berapa? 8 jam. 8 jam kali berapa? Ya, efektifnya ternyata umur kita itu cuma 25 tahun. Itu pun belum tentu kita habiskan lebih dominannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Semoga sedikit ini bermanfaat sebagai pengingat ya bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua. Amin. Ya, kami kembalikan. Eh, Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ini pengingat barangkali memang di keseharian kita sering, mohon maaf, lebih eh, lebih mengutamakan kehidupan kita di dunia. Eh, inilah sifat manusia kalau menurut saya, termasuk saya juga pribadi barangkali kadang-kadang sholat bisa dikalahkan oleh pasien. Jadi ini juga begitu azan terdengar, begitu kita masuk waktunya, sering kadang-kadang kita udah bablasin dulu deh, gitu ya. Nah ini barangkali juga, terus termasuk juga harta. Tadi mohon maaf saya agak sedikit tersindir juga Ustaz. Barangkali masalah memberikan ke orang kadang-kadang masih juga saya pribadi kadang-kadang saya nggak akan sentuh itu makanan karena memang saya tidak suka gitu. Tapi walaupun barangkali orang banyak suka, saya tidak begitu suka gitu. Nah ini juga terus terang sering, mudah-mudahan saya bisa lebih baik ke depan, dan saya juga menghimbau barangkali sekalian jamaah untuk bisa mengingat kembali ayat ini, untuk bahwa tujuan kita adalah hanya beribadah kepada Allah saja, bukan tujuan yang lain barangkali. Baik, ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu yang, silahkan Pak Soleh. Eh,
ini sekum kita. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustadz kita ya. Izin Pak, tadi menarik sekali. Eh, ada dua nih Pak pertanyaan saya. Yang pertama, wa aqimi sholata inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Kerjakanlah sholat karena sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Mohon Ustadz, kira-kira ya kalau mungkar kita jelas ya, sesuatu yang ya perbuatan maksiat ya. Kalau keji ini tolong barangkali ada ulasan lagi. Arti kata-kata keji ya. Yang pertama. Yang kedua, tentang bacaan daripada tentang mendengarkan azan. Perlunya kita mendengarkan azan, menyimak dan menjawab. Karena memang barang siapa yang mendengarkan azan, menyimak dan menjawab, maka sampai selesai dan kita berdoa, doa setelah azan, maka dosa kita akan diampuni. Lah kita yang rumah kita jauh nih Ustadz ya, kayak saya kan agak jauh nih. Ya. Pada saat, tapi ada juga seruan kalau sudah mendengar azan segeralah pergi ke masjid. Ada juga seruan seperti itu. Lebih utama yang mana kita pada saat mendengarkan azan ya, karena saya di rumah saya di kamar itu selalu ada suara adzan ya. Pada saat tiba waktu sholat itu protap itu terus setiap hari. Lah jadi kami yang rumahnya jauh ini saya lebih kadang-kadang dua tadi ya, menyegerakan pergi ke masjid atau nunggu adzan sampai selesai kan. Karena begitu kita dengarkan adzan, kita ikuti, kita simak dan kita jawab sampai selesai adzan itu. Kira-kira ini lebih afdal yang mana ini supaya kita dapat pencerahan dari Ustadz nih. Jadi yang pertama kata-kata keji ya, yang kedua lebih menyegerakan ke masjid dulu atau kita mendengar menyimak adzan dan membalasnya ya, menjawabnya baru kita ke masjid. Karena kalau kita langsung ke masjid kita nggak bisa dengarkan dan tidak bisa menjawab ya. Karena kita pakai sepeda motor gitu kan gitu. Atau mungkin jalan kaki gitu kan. Nah, demikian Ustaz, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa faedah atau manfaat dari salat harusnya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau mungkar itu sudah dipahami maknanya. Sesuatu yang dianggap ingkar. Manusia mengingkarinya. Iya, mungkar itu luas cakupannya. Apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis, atau apa-apa yang dipandang buruk menurut manusia yang normal. Itu mungkar. Nah pertanyaannya fahsya ini apa? Fahsya itu kaitan dengan fahisyah. Memperturutkan hawa nafsu. Ya, kecondongannya kepada hawa nafsu begitu besar. Sehingga selalu dia kalahkan. Hawa nafsu ada dua. Nafsu kemaluan ya dan nafsu perut. Ya. Perut kaitannya dengan mulut. Makanya kata Nabi SAW, orang yang menikah telah mendapatkan separuh agama. Kan gitu ya. Apa maksudnya separuh agama? Dia bisa menjaga kemaluannya, syahwat kemaluan dari zina. Iya. Karena dengan menikah berarti bisa lebih menjaga syahwat terkait dengan kemaluannya. Dia bisa lampiaskan syahwatnya pada hal yang halal dan berpahala. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Bertakwalah kepada Allah pada yang satunya lagi, yaitu menjaga perutnya dan mulut. Ya, jangan sampai dia tidak peduli ya apapun yang masuk ke perut harusnya dia saring dulu, yaitu terkait dengan halal dan haram. Karena banyak manusia sekarang nggak peduli untuk mengisi perutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan fahsya ya, terkait dengan syahwat ya, syahwat kemaluan dan syahwat perut ya.
Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kalau betul-betul dia sholat dengan sesuai syariat, bukan hanya gerakan, bukan hanya pelaksanaan, tapi dia tadaburi masing-masing bacaannya, sholat betul-betul dia perhatikan waktunya, kandungan dari bacaan sholat dia pelajari, barulah itu akan memberikan faedah seperti yang tadi disebutkan. Adapun yang kedua terkait dengan mendengar azan, memang kalau azan berkumandang, apalagi kita alhamdulillah tinggal di negeri yang mayoritas muslimin, ya banyak masjid berkumandang, yang mana yang kita jawab, ya, yang kita jawab adalah azan yang bakal kita salat di masjid itu. Iya. Oh, nggak kedengeran malah. Ya, ya bagusnya sih kamu mendatangi yang suara azannya terjangkau denganmu. Ya, jadi pada asalnya menjawab azan itu bukan dari rekaman. Nah, kalau tadi kan dari alat, ya. Alat berarti dia ada memorinya, ada rekaman, radio. Kalau radio itu live, boleh juga kita jawab. Ya, tapi kebanyakan radio biasanya rekaman ya. Ya. Nah, kalau kita tahu ini rekaman ini, maka yang kita dahulukan adalah yang suara azan langsung dari muazzinnya, orangnya, live-nya, begitu ya. Nah, sehingga eh, pertanyaan tadi nggak harus kita jawab dulu azan yang ada di alat perekam, ya, tapi kita segera berangkat. Justru yang terbaik berusahalah berada di masjid ketika azan itu berkumandang. Itu yang terbaik. Nih, jangan baru ke masjid setelah baru mendengar azan, ya. Jadi menjawab azan pun nggak harus sambil duduk diam, tidak beraktivitas, boleh di tengah-tengah aktivitas, ya. Yang penting kalimat per kalimat kita jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut aktivitas apa di atas kendaraan, ya, atau di saat sambil bekerja, nggak apa-apa. Ya, jadi sambil berjalan pun kita mendengar azannya terus kita jawab. Jadi bukan seperti zikir yang harus kita sambil duduk menghadap kiblat kemudian fokus, enggak seperti itu. Jelas? Wallahu alam bisawab. Baik, ada lagi Bapak-bapak yang mau bertanya? Pak Ya, Rahmat, Pak itu. Ali barangkali. Oh, ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya lihat apa namanya poinnya adalah ini antara zohir dan goib. Hal-hal ini yang saya fokuskan gini, manusia ini cenderung mengalami kesulitan ke, kecuali kepada hal yang zohir dan bisa diterima akal. Gitu. Deketin lagi biar jelas. Sorry. Apa? Eh, jadi kalau saya simpulkan gitu, ini antara hal yang zohir dan goib gitu. Iya, Jadi manusia itu cenderung untuk mengalami kesulitan kecuali kepada yang zohir iya. dan diterima akal gitu. Mm-mm. Jadi kepada yang goib, padahal ini goib adalah sesuatu yang harus kita imani kan gitu. Betul, Nah, maka kesulitan ini yang mengakibatkan kita lalai-lalai tadi betul. gitu loh Pak. Nah, pertanyaan saya nih, gimana kita bisa menumbuhkan kesadaran dan juga menjaga keimanan kita kepada keimanan kepada yang hal yang gaib tadi, yaitu Allah Iya. ya gitu ya, dan semua yang apa perintahnya gitu. Mm-mm. Karena kan em, kalau nggak ada reward gitu, itu seperti kayak yang sulit gitu loh Pak gitu Iya, loh. Nah apalagi kita ada di zaman dan lingkungan yang materialistik, semua diukur dengan hal yang zohir. iya. Kalau nggak ada reward, kita seolah sulit gitu Pak. Mm-mm. Itu terus yang kedua, eh, apakah itu bisa jatuh kepada kita menggugurkan akidah kita Pak gitu. Kalau lalai tadi ya gitu, apa sulit kita untuk kalau nggak zohir gitu loh Pak.
ya tadi ya. Jadi kalau goib itu agak sulit gitu kan. Nah, apakah itu bisa jatuh kepada menggugurkan akidah kita gitu. Iya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum. barakallahu fiik. Iya, terima kasih pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Memang tadi disebutkan ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Ya, itulah keadaan manusia. Dia lebih memprioritaskan yang zahir, yang terlihat kasat mata. Ya, sedangkan dalam perkara gaib, ini yang kaitannya dengan keimanan. Nah, inilah yang membedakan antara seorang mukmin dan kafir. Antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Oleh karena itu di awal surat Al-Baqarah Allah menyifati al-muttaqin, ya, adalah siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada perkara gaib. Ya. Orang-orang kafir karena mereka tidak mengimani perkara gaib, mereka tidak mengimani adanya kehidupan akhirat. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Bahkan mereka menganggap mustahil jasad yang sudah hancur tulang belulang, lumat dengan tanah bisa dibangkitkan lagi. Mereka tidak mengimani adanya hisab, perhitungan, audit amal. Mereka tidak mengimani adanya pembalasan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Penuh dengan kezaliman. Yang penting senang hidup di dunia. Sekalipun itu penuh dengan kemaksiatan, hura-hura, foya-foya, melampiaskan syahwat. Beda dengan orang yang beriman, yang meyakini akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada audit, akan diperlihatkan kembali apa yang telah dia lakukan. Dia akan penuh perhitungan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Ada remnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, orang yang beriman kepada adanya hari akhir akan dianugerahi tiga hal. Ya. Yang pertama, dia akan banyak istighfar dan bertaubat dari kesalahan yang telah dia perbuat. Yang kedua, dia akan lebih semangat beribadah dan beramal saleh. Karena dia tahu inilah yang akan menyelamatkan dia di kehidupan sana. Dan yang ketiga, dia akan dianugerahi sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan dalam urusan dunia. Iya, tidak pernah tergiur dengan apa yang ada di tangan orang lain. Ini tiga hal ketika orang memiliki keimanan terhadap perkara gaib. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada perkara gaib, tidak beriman akan adanya kehidupan akhirat, maka dia tidak akan pernah taubat dari dosanya. Dan dia tidak akan melaksanakan ibadah. Dan dia tidak akan memiliki sifat qanaah. Ambisi terus terhadap dunia, tidak akan ada yang menghentikannya kecuali tanah kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Waliyadzubillah. Nah, itulah yang membedakan antara mukminin dengan kafirin. Jelas ya? Nah, adapun hal seperti itu apakah dapat merusak akidah? Merusak akidah jelas, hanya tidak sampai meruntuhkannya. Ya, kalau sampai dia mengingkarinya, nah baru dia murtad, mengingkari adanya kehidupan akhirat, mengingkari adanya yaumul hisab, ya, mengingkari adanya hari kebangkitan, berarti dia meragukan kemampuan Allah. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Kata mereka, siapa yang sanggup menghidupkan kembali sementara sudah menjadi tulang belulang, hancur, lumat dengan tanah. Berarti mereka menganggap apa? Allah tidak mampu, meragukan kemampuan Allah. Padahal di hadis disebutkan, ya, ada seorang ayah yang berwasiat kalau dia mati dibakar jasadnya, terus kalau sudah gosong yang ditumbuk sampai halus. Setelah itu kumpulkan abunya bagi dua, separuh buang di pegunungan seiring dengan tiupan angin, separuhnya lagi buang di lautan biar larut dengan air laut. Dia pikir selesai. Ternyata kata Nabi SAW, Allah memerintahkan setiap partikel debu itu menyatu kembali dan tiba-tiba orang itu sudah berdiri di hadapan Allah. Iya. Allah bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu mewasiatkan seperti itu kepada anakmu?
Dia katakan karena rasa takutku kepadamu ya Allah. Gitu ya. Di sini hadis sahih. Jangankan tulang belulang, yang sudah jadi abu seperti itu Allah mampu mengembalikannya. Lagian kan secara logika mengembalikan sesuatu yang pernah ada itu jauh lebih mudah daripada menciptakan baru yang nggak ada contoh sebelumnya. Itu menurut logika manusia. Tapi bagi Allah sama saja. Menciptakan yang baru atau mengembalikan yang pernah ada sama-sama mudah. Demikian. Jelas? Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ini juga memang mengingatkan kita karena betul apa yang Bapak itu sampaikan. Kita tuh sering tergoda dengan apa-apa yang nyata dan masuk logika kita. Iya. Karena memang seperti itulah kita. Dan barangkali juga satu sisi juga barangkali di sisi dimensi ini juga saya teringat. Sekarang ini banyak banyak dari kita barangkali nanti kita bisa taubat kok gitu. Nah ini yang barangkali juga menjadi masalah Ustadz. Baik, barangkali di ruang Zoom ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Pak Barijus, ada Bu Dini, ada Pak Usman barangkali dan Bu Wiwi barangkali atau teman-teman yang lain, Bapak-bapak. Silahkan barangkali kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, nepangken Barijus Salam dari Jogja. Oh, jauh ya. Ya, Alhamdulillah dia sudah mendengarkan dengan baik. Ya, memang kalau mendengarkan azan itu saya dekat dengan masjid, tapi kadang-kadang nggak ke masjid. Eh, tapi kalau mendengarkan masjid pasti otomatis itu ya mengikuti. Ya, Eh, barangkali kalau hemat saya, mengapa kita harus sensitif terhadap adzan? Karena itu melatih sensitif yang lain. Begitu mendengar adzan, mendengarkan, mengikuti, setelah itu kita berdoa, itu sebenarnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu melatih sensitivitas kita, sensitif kita terhadap semua persoalan. Nanti kepada teman yang minta bantuan kita sensitif, selalu bermurah hati melihat apapun juga. Nah, namun tadi ada penjelasan bahwa banyak ustadz yang memang menjelaskan ibadah kita yang sebenarnya itu kan hanya sekian jam aja setiap hari, malah nggak sampai 1 jam. Sholatnya cuma paling 5 menit dan sebagainya. Tapi sebenarnya petunjuk Al-Quranul Karim itu kan kita menjelaskan bahwa ibadah-ibadah makhluk itu yang seharusnya itu kemudian terwujud di dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga dalam kegiatan sehari-hari kita ini, nafas kita, tindakan kita, pikiran kita selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya dalam semua kehidupan kita itu selalu ingat dan selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendengarkan bahwa ibadah yang sebenarnya sesungguhnya kita hanya sedikit, itu kadang-kadang mengecilkan hati manusia yang beriman kepada Allah. Padahal setiap harinya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ini kita menjelaskan supaya tetap semangat bahwa setiap nafas, setiap tindakan, setiap langkah, setiap gerakan itu kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun, Pak. Oke. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, betul. Jadi yang namanya ibadah, ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, seperti salat, baca Al-Quran, ya, kemudian puasa, zikir, haji, umrah. Ini memang pelaksanaannya ya terbatas waktu. Nah, definisi ibadah itu sendiri luas. Karena ibadah itu sebuah istilah, sebuah nama untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik berupa ucapan, perbuatan, baik yang zahir maupun batin. Iya. Sekarang gimana? Apakah bisa orang 24 jam semuanya bernilai ibadah? Bisa. Yang penting pertama niat, ya. Yang kedua, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, lakukan amalan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal, bangun tidur.
Ini kan awal dari aktivitas kita. Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ibadah, ya. Kemudian berangkat, biasanya kan ke toilet, ya. Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Masuknya aja bernilai ibadah kalau kaki kiri dulu. Keluarnya nanti kaki kanan. Gufranak. Setelah itu berwudu. Wudu ibadah jelas. Berangkat ke masjid, langkah kaki kita ibadah. Masuk masjid ibadah. Ya, sholat subuh seterusnya di masjid terhitung ibadah. Keluar masjid kaki kiri. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian berinteraksi dengan keluarga, anak, istri, orang tua. Itu juga bernilai ibadah. Kalau kita dalam rangka memenuhi hak mereka. Ya, jadi ibadah adalah cakupannya luas. Bisa. Sampai mau tidur lagi, tidurnya kita niatkan memberikan hak badan untuk istirahat. Bernilai ibadah. Apalagi kalau tidurnya diawali dengan zikir, doa-doa sebelum tidur, dia baca ayat kursi, dia baca al-ikhlas, al-falak, an-nas. Minimal bismika Allahumma amutu wa ahya misal. Ya, tidurnya dia bernilai ibadah. Apalagi kalau dia niat untuk bangun malam tahajud. Seandainya dia ketiduran pun mendapatkan pahala tahajudnya. Nah, demikian ya betul bahwa seseorang dalam kehidupan sehari-hari, tadi kan saya sebut dalam tulisan, ya, ketika dia aktivitas duniawinya pun diniatkan untuk ibadah. Dia bekerja mencari nafkah bukan dalam rangka mengumpulkan harta kemudian bersombong dan berbangga di hadapan orang, bukan. Tapi untuk memenuhi kewajibannya menafkahi anak, istri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Kalau ada lebih dia bisa berinfak, bersedekah, bayar zakat, bisa umrah, bisa haji. Sehingga kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, ya'ufu an nafsihi wa iyalihil mas'alah, yang dia niatnya adalah untuk menjaga kehormatan dirinya, agar dia dan keluarga tidak minta-minta, fahuwa fi sabilillah. Selama keberadaannya di luar rumah mencari nafkah, aktivitas duniawi dia, dikatakan oleh Nabi, selama itu pula dia terhitung fi sabilillah. Ya. Nah, jadi jangan dianggap mana ada orang 24 jam ibadah terus. Katanya kita diciptakan untuk ibadah. Untuk dunianya kapan? Duniawi pun kamu bisa mendapatkan pahala asalkan engkau memahami ilmunya. Di antaranya niat dan ittiba kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz pencerahannya. Ini barangkali juga mengingatkan kita bahwa setiap gerakan kita dalam kehidupan kita 24 jam bisa bernilai ibadah sepanjang kita tiba dan mempunyai niat yang baik. Baik, barangkali karena sudah beranjak siang, mohon maaf, kita barangkali kalau misalnya ada pertanyaan bisa dilanjutkan di kolom chat atau di grup-grup WhatsApp, ya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan kepada Ustadz Abdullah untuk bisa dijawab. Eh Sebelum diakhiri, barangkali Ustadz bisa dibantu untuk berdoa, Ustadz. Baik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita tutup majelis kita ini, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wa muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ارزقنا لذة نظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika Bihamdika asyhadu an asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi